atau yang hadir, tapi jiwa semangat 45 itu harus tetap. Bukan begitu kan Pak? Baik, inilah kualitas alumni Jemaah. Ingin kalian seperti ini? Ingin ya? 2004 saya bersama Direktur Seiko dan ada Pak Marfam. Kami seorang kuli bangunan. Dan tidak pernah bercita-cita untuk ke Jemaah. Tidak pernah, karena tidak tahu program ini. Tentu tidak tahu program. Jadi ketika tahu program, kita diperhadapkan dengan program ini, mungkin ini salah satu menjadi masa depan ke depan. Itu terus yang dibangun, Jadi 2005 kami tes, 2006 kami berangkat ke Jemaah. Tapi ingat, perlu diingat, untuk mencapai keberhasilan butuh konsistensi, butuh kesetiaan, butuh proses. Tapi sekarang banyak manusia, lawannya apa? Apa lawan kalian sekarang? Pemikiran. Bagaimana kita melawan pemikiran kita ini? Banyak orang sekarang ini tidak bisa menguasai pikiran. Tapi yang paling penting adalah mari kalian menguasai pikiran kalian. Jadi kalian harus bersyukur saat ini bisa orang tua kalian ini menyekolahkan kalian untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi sekalipun kalian anak-anak sekalian hanya bisa pakai baju yang burjar second, pakai sepatu yang burjar second, bersyukurlah tetap. Kalau kami dulu dengan Direktur Seiko ini, kami pakai semua yang second. Kalau sekarang memang sudah baru semua. Tapi untuk mencapai ini, kalian harus setia dan konsisten. Itu yang perlu dimakan. Untuk mencapai keberhasilan, itu tidak gampang. Tapi hari ini, saat ini, bulan ini, tahun ini, kalian diperhadapkan dengan program magang ke Jepang. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, agar tidak sia-sia semua perjuangan orang tua kalian. Ini sekarang. Jadi kalian sudah tepat untuk memilih pelatihan ini, karena banyak pelatihan di Sumatera Utara tidak tidak bertanggung jawab, tidak capability, tidak responsibility. Tapi LPK Seiko ini saya tahu karena kami mulai buka 2009. Jadi dengan Pak Risman ini kami sudah berteman 2005, berarti 17 tahun ya, 17 tahun. Susah senangnya kami sudah bersama-sama dengan LPK Seiko, Direktur LPK Seiko. Jadi kalian juga bisa seperti itu. Jadi pikiran kalian yang harus kalian kuasai. Jangan pikiran kalian menguasai kalian. Jadi janganlah sia-sia apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ikuti saat ini. Sungguh-sungguhlah. Karena memang hari-hari ini, tahun-tahun ini berbeda dengan kami. Waktu 2004, 2005, dari 1.000 orang hanya 45 orang kami yang berangkat ke Jepang. Jadi kalian bersyukur sekarang kenapa banyak pintu-pintu keberangkatan ke Jepang. Kalau dulu tidak ada, hanya satu dari Disnaker sama dengan ketua kita, hanya satu. Jadi sangat susah dulu ke Jepang. Tapi saat ini kan banyak pintu-pintu, bahkan yang berangkat langsung direct dari Medan juga sudah ada. Jadi semangat kalian harus semangat 45 kuadrat. Kalau kami dulu semangat 45, jadi kalian harus semangat 45 kuadrat. Supaya kalian bisa sama seperti saya, sama seperti Pak Ketua. Tengok pengacara viral, kenapa dia bisa seperti itu? Beliau dulu seorang petani. Dulu sebelum ke Jepang seorang petani, tapi tidak pernah berkata gagal. Nah, apa yang kami bawa dari Jepang, adalah pemikiran kami bisa kami kuasai. Kalau modal berapa sih yang kami bawa? Sedikit. Karena kami dulu hanya 3 tahun. Jadi kalian juga, anak-anak kami, pemikiran kalian itu yang masuk. Kalau modal berapa sih yang kalian bawa? Sedikit. Sama dengan kami. Tapi semangat itu terus, konsistensi itu terus kita bangun, sehingga bisa kita dengan posisi saat itu. Jadi apapun, siapapun orang tua, terlahir dari manapun kamu, engkau pernah gagal sekecil apa yang kau lakukan hari ini yang tidak diperhitungkan orang, jangan pernah kamu dikontaminasi dengan itu.
Tapi sekecil apa yang bisa kamu lakukan hari ini, mari lakukan dengan konsistensi terbangun. Semangat juangnya terus terbangun, kesetiaannya terbangun. Karena itulah bagian daripada masa depan. Yes, baik kepada orang tua kami juga yang sudah hadir pada sore hari ini, terima kasih. Dan inilah wadah di saat Siantar ini sebagai tempat pelatihan untuk mengubah sumber daya manusia anak-anak yang akan dipersiapkan untuk ke Jepang. Semoga juga LPK Seinfo ini bisa terus ekspansi ke depannya. Karena saya melihat ini masih 0, sekian pemuda-pemudi Siantar. Nah, ke depannya ketika mereka ini berangkat bisa terekspansi ke depannya, bahwa bukan hanya 100 orang tapi bisa berkali lipat. Itu harapan kami yang dari Medan jauh-jauh datang, termasuk juga Pak Ketua, dan doakan juga kami juga bisa ekspansi di Medan, bisa juga ekspansi di kabupaten-kabupaten. Karena kita melihat di Jawa Tengah itu bisa 1.500 sampai 2.000 orang berangkat per bulan. Kenapa sih di Sumatera Utara hanya 50 sampai 100 orang per bulan? Nah, ini kita harus garda terdepan untuk mengekspansi, untuk mensosialisasikan program ini, karena program ini tentu sangat bagus untuk pemuda-pemudi. Mengingat juga di Sumatera Utara khususnya kan sangat minim namanya lowongan kerja. Jadi inilah satu-satunya, sehingga nanti kalian semua anak-anak kami menjadi calon-calon pengusaha. Doakan juga kami tetap sehat agar kami bisa terus ekspansi untuk melatih junior-junior kalian. Dan mari kita doakan juga semoga ketua kita ini juga salah satu nanti wakil rakyat di 2024 supaya Anda lebih bagus cepat. Tepuk tangan untuk kita. Kalian juga 10, 15, 20 tahun ke depan bisa juga seperti kami. Jadi tetaplah sungguh-sungguh, adik-adik kami tetap bersyukur, tetap berdoa kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Karena tidak ada yang sisi ketika kita mengandalkan Tuhan. Amin. Baik, itu sedikit wejangan dari saya. Semoga itu bisa menjadi motivasi buat kalian. Dan terima kasih. Semoga tempat ini saya juga sangat bangga, karena saya juga dalam berteman dengan Pak Risman, saya sangat bangga. Dan saya termotivasi dengan ini, walaupun kita sering cerita bagaimana caranya sehingga itu bisa kokoh berdiri, ya kami juga akan termotivasi. Dan semoga kita ke depan bisa berkolaborasi bersatu dengan yang lain, sehingga pemuda-pemudi Sumatera Utara banyak yang bangga. Terima kasih, salam, Tuhan Yesus berkati. Foras Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Franky. Selanjutnya acara hiburan tarian Batak